Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, alhamdulillah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Helen. Sama-sama Bu Pita. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih Mbak Dita. Sama-sama, Bu. Sangatlah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku. Anindita Isadora. Hadir, Bu. Andika Prasetyawan. Hadir, Bu. Aurel Seza. Hadir Bu. Cikita Helen. Hadir Bu. Dewi Yusiana. Hadir Bu. Persebaran flora di Indonesia. Ya, persebaran flora di Indonesia. Lainnya? Macam otot manusia. Ya, macam-macam otot manusia. Ayo teman yang lain bisa menambahkan lagi. Ciri-ciri otot polos. Ciri-ciri otot polos. Oke, lanjut. Yang keempat. Kelainan pada organ gerak pasif. Iya, macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Ayo, lanjut. Semuanya harus menjawab. Geografis Indonesia. Iya, pengaruh kondisi geografis Indonesia. Apa? Dapat membuat gambar cerita berupa komik. Iya, oke. Berarti kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin yang diajarkan oleh Bu Pita, masih ingat. Kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf disebut kalimat utama. Iya, kalimat utama. Betul sekali. Kasih aplaus buat Mbak Dita. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yuk, siapa? Saya Bu. Oh iya, Mbak Helen. Ayo Mbak Helen. Memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang, atau penjelas. Kalimat yang mendukung baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Jadi ketiga pernyataan di atas merupakan ciri-ciri ide pokok dari ide pokok. Iya, ciri-ciri ide pokok. Betul sekali Mbak Helen. Tujuan kalian belajar hari ini yang pertama adalah dengan mencermati bacaan pada bahan ajar, kalian mampu menghasilkan pokok pikiran pada teks bacaan secara tepat. Untuk tema 1, kita memang untuk bahasa Indonesia hanya mencari ide pokok atau kalimat utamanya. Untuk kelompok A, Mbak Anindita dan Mbak Helen. Untuk kelompok B, Mbak Nuning dan Mas Andika. Untuk kelompok C, Mbak Dewi dan Mas Koirul. Dan untuk kelompok D, Mbak Wilda dan Mbak Aurel. Saya buatkan grup dulu ya, grup WA kecil ya, untuk dua orang ya. Ya, ya, udah saya kirimkan ke kalian. Ya, oke. Bahan ajar kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Subtema ini ya, tentang ini. Kita lanjut. Masih tetap sama bahan ajarnya. Tentang ide pokok. Sini. Nah, kita ulang lagi tentang ide pokok. Nih, pengertian ide pokok. Ini ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Kalau kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Kalau kalimat utama itu pasti kalimatnya lengkap.
Kalau ide pokok, nanti kalimatnya lebih pendek daripada kalimat utama. Ciri-ciri ide pokok antara lain memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelas. Ada yang mendukung baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Oh ya, terima kasih. Kalau kalimat utamanya berada di awal kalimat, berarti disebut dengan apa? Deduktif. Iya, deduktif. Oke, kalau di akhir kalimat baru dinamakan dengan paragraf induktif. Ya. Apa itu otot? Coba, pengen tahu aku apa itu otot. Kelihatan kan di sini apa itu otot? Itu ada gambarnya. Apa? Ayo Mbak Nuning, bisa dibacakan? Jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Oke, pintar sekali. Terima kasih Mbak Aurel. Komik adalah, mau dong dibacakan? Ayo Mbak Dita. Suatu cerita yang bertekan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Iya, komik lucu-lucu. Biasanya kalian suka atau baca komik ini. Ada yang ditanyakan? Boten, Bu. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Untuk hari ini ada 3 LKPD yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama LKPD Bahasa Indonesia, yang kedua adalah LKPD IPA, yang ketiga adalah LKPD SPDP. Kalian bisa mulai mengerjakan LKPD kalian bersama kelompok kalian. Nanti di grup kecil ya, nanti bisa kalian share jawaban kalian di WA Bu Pita ya. Seperti itu ya. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Pertama, ide pokoknya sudah 2 hari ini leherku sakit. Paragraf kedua, ide pokoknya apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Oke, lanjut. Paragraf ketiga, ide pokoknya menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ya, hasilnya seperti ini. Ini kelompok A hasilnya. Ya, seperti ini ya. Contoh otot polos adalah otot yang ada pada pembuluh darah, saluran pencernaan, dan rahim. Ya, lanjut. Otot luri adalah contoh otot yang ada pada lengan, perut, dan pipi. Nomor 1, nama kelainan otot, atrofi. Kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot yang mengecil, lemah fungsi otot yang memukul atau kehilangan kemampuan. Nomor 2, hipertrofi. Aktivitas terus-menerus secara berlebihan. Ya. Dan ini hasil dari membuat komik kelompok saya. Ya, agak didekatkan dengan kamera, di zoom Mbak. Lah, seperti itu ya.
Bagus sekali ya hasilnya. Terima kasih Mbak Ellen. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Posisi tidur harus nyaman. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Iya, betul sekali. Oke, yang nomor 1 Mbak Wilda, betul sekali. Memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf merupakan Definisi dari definisi dari apa? Fungsi ide pokok. Iya, betul sekali. Kelompok A lengkap. Kelompok B bintangnya juga 4. Kelompok C juga 4. Kelompok D juga 4. Karena sudah mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3 dan dapat menyampaikan hasilnya dengan benar. Alhamdulillah sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk pengerjaan LKPD yang hari ini. Alhamdulillah. Iya, ayo. dapat menyimpulkan ide pokok dari suatu bacaan. Iya, betul sekali. Ayo lanjut lagi. Macam-macam otot manusia. Iya. Apa macam-macam otot pada manusia? Oke, lanjut. Dapat mengetahui ciri-ciri otot polos beserta jenisnya. Ya, ciri-ciri otot polos beserta jenisnya. Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Bagaimana kesannya? Seru dan menyenangkan. Iya, apalagi? Tenang dan mudah dipahami. Iya, betul sekali. Terima kasih. Evaluasi untuk pengerjaan soal hari ini melalui Google Form. Kalian lihat, saya share dulu ya di grup. Linknya Google Form. Kalian kerjakan nama lengkap kalian, nomor absen kalian. Di sini multiple choice berarti ada jawaban cuma 1. Untuk soal 1 sampai 5, untuk soal yang 6 sampai 10 adalah jawaban pendek atau isian singkat. Pembelajaran selanjutnya, kalian bisa menyiapkan atau mempelajari subtema 3, pembelajaran 6, pembelajaran terakhir, yang isinya tentang materi otot juga, bagaimana cara menjaga otot agar tetap sehat, tetap bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk yang bahasa Indonesia tetap mencari ide pokok dari bacaan-bacaan, jadi kalian harus rajin membaca agar dapat menentukan ide pokok. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya SPDP masih tetap komik. Nanti akan disediakan komik, kalian bisa menganalisis atau membuat cerita dari komik tersebut. Jadi pelajari subtema 3, pembelajaran 6. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku hebat untuk pembelajaran hari ini ya. Iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.